Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semoga selalu semangat semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Jadi kita ini setiap hari Selasa, Rabu, Kamis untuk kelas 7, 8, dan 9 ada pembiasaan anak-anak ya dengan Bapak Ibu guru dan ada kultumnya. Alhamdulillah. Untuk apa selama ini pembiasaan sih sebetulnya ngabisin waktu aja, ngabisin kuota. Nah sebetulnya pembiasaan ini adalah untuk menjaga supaya hati kita selalu bersih ya. Jangankan manusia, kaca aja atau cermin itu setiap hari kan harus digosok supaya tidak ada debu yang menempel, apalagi manusia. Dia walaupun sudah memiliki iman untuk yang muslim, tapi tetap saja iman itu supaya dia tidak turun, maka harus dijaga agar hatinya tetap bersih. Nah pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan tentang pembagian hati. Hati itu sebetulnya tidak selalu ada yang bersih, ada juga hati yang kotor ya, namanya kolbun marid. Untuk hati yang bersih nama lainnya adalah kolbun salim, dan hati yang kotor nama lainnya hati yang kotor sudah ya, hati yang mati ini yang parah, yaitu dengan sebutan kolbun mayit. Namanya juga mayit, dia sudah mati. Ya, apakah masih bisa diperbaiki? Nah, kita simak aja penuturan yang singkat ini. Bagaimana untuk hati yang bersih? Insya Allah mudah-mudahan kita semua bersih ya, karena senantiasa selalu pembiasaan berzikir. Jadi apabila manusia itu kan bisa dilihat dari ucapannya, berarti itu mencerminkan hatinya. Seperti halnya teko kalau diisi dengan teh, maka saat dia dikucurkan ke gelas atau cangkir, dia akan mengeluarkan air teh. Demikian juga dengan manusia, dilihat dari ucapannya. Kalau ucapannya senantiasa bersih, kemudian tidak mengeluarkan kata-kata kotor, sudah pasti hatinya juga bersih dan selalu terjaga. Jadi untuk kita introspeksi diri ya, lihat, jangan nunjuk-nunjuk, wah si eta mah bersih nih, saya mah pasti kotor. Lihat aja ciri-cirinya. Untuk hati yang bersih senantiasa mengingat Allah, kemudian dia itu dalam berperilaku selalu merasa dilihat oleh Allah atau muraqabatullah ya. Misalnya mau nyontek nih saat lagi ulangan, walaupun nggak ada yang mengawasi, tapi ingat ya, kita harus jujur nih, karena kejujuran itu insya Allah akan berkah. Jadi selalu terus mengingat Allah. Ketika akan melakukan maksiat, ingat Allah ya, tidak jadi. Jadi banyak itu godaan ya. Makanya gimana supaya hati yang tetap bersih? Senantiasa menjaga ucapan kita, perilaku kita agar sesuai dengan aturan agama. Nah yang kedua untuk hati yang kotor atau kolbun marid. Hati yang kotor itu ada ciri-cirinya. Ibu bacain aja ya. Nanti kita introspeksi diri. Yang pertama adalah dia itu gelisah walaupun gak ada masalah. Kenapa ya selalu banyak pikiran ya, semuanya keingetan. Padahal kita sudah sholat gitu. Kemudian yang kedua selalu berbangga dengan diri sendiri. Yang ketiga angkuh serta sombong dengan pandang hina terhadap orang lain. Yang keempat tidak amanah atau ingkar janji. Berikutnya selalu mengintai aib orang dan disebarkan. Yang keenam suka mengumpat dan membuka aib orang lain. Intinya sajalah itu seperti itu. Jadi walaupun kita sudah sholat, jangan merasa diri suci ya, tidak ada. Justru kalau kita merasa tidak punya dosa, itu adalah sebuah dosa ya, merasa diri udah sholat, udah zikir, ini pasti nih saya teh nggak punya dosa. Nah itu ciri-ciri hati yang kotor. Jadi tetap saja harus dibersihkan ya. Masih suka mengumbar aib, ngomongin teman atau pasang status yang nyindir-nyindir, misalnya hari ini saya dibully oleh teman atau gimana, itu juga termasuk hatinya kotor ya, merasa bangga, wah saya paling cantik, paling pinter, di foto, kemudian membanggakan diri dan sebagainya. Juga harus dilihat lagi ya hatinya seperti apa. Kemudian yang ketiga ini yang paling parah, kolbun mayit. Yang namanya mayit itu kan berarti dia mati. Ciri-cirinya yang paling parah ini sudah dia berani meninggalkan sholat fardu, padahal dia Islam.
mengaku Islam tapi nggak sholat. Seperti halnya kalian masuk ke SMP 44 itu kan ada syaratnya ya. Tidak cukup masuk ke gerbang pakai seragam 44, oh saya sudah siswa 44, tetapi harus memenuhi aturan 44. Demikian juga dengan kita sebagai orang Islam, tidak cukup dengan KTP Islam ya. Di kartu keluarga Islam tapi tidak melaksanakan sholat, saum, zakat, itu sama aja dengan Islamnya dipertanyakan. Yang kedua, dia merasa tenang walaupun banyak dosa, maksiat ya. Jadi merasa tenang aja gitu, nggak berdosa. Yang ketiga, tidak pernah membaca Al-Quran, melakukan maksiat terus-menerus, kemudian hanya sibuk berburuk sangka dan merasa dirinya lebih suci. Kemudian dia merasa benci dengan nasihat dari ulama dan tidak ada rasa takut. Nah seperti itu orang yang hatinya sudah mati. Jadi justru ulama yang menyampaikan kebaikan malah dicela. Ya wah ini mah aliran ini mah aliran A, kita terima aja. Harusnya kalau memang ucapannya baik kita cerna, kita ikuti. Nah itulah diantaranya ciri-ciri hati yang bersih, hati yang kotor dan hati yang mati. Senantiasa mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang buruk. Senantiasa selalu takut kepada Allah. Makanya untuk pembiasaan ini tolonglah semuanya mengikuti supaya hati kita selalu bersih dan doa-doa kita diijabah. Karena berdoa itu tidak hanya langsung berdoa tetapi diiringi dulu dengan zikir, puji-pujian terhadap Allah. Misalnya Asmaul Husna ini bagus sekali. Terima kasih sudah menyimak ilmu yang sedikit dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata yang salah mohon maaf. Selalu semangat belajar di rumah, selalu sehat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.